Sejarah kopi sering dikaitkan dengan legenda seorang penggembala kambing Ethiopia bernama Kaldi. Dikisahkan bahwa pada sekitar abad ke-9, Kaldi memperhatikan kambing-kambingnya menjadi lebih energi setelah memakan buah merah dari sebuah pohon. Penasaran? Kaldi mencoba buah tersebut dan merasakan efek serupa, merasa lebih segar dan bersemangat. Kaldi kemudian membawa buah kopi ke sebuah biara setempat. Para biksu yang mencobanya menemukan bahwa buah ini membantu mereka tetap terjaga saat beribadah malam. Sejak saat itu, kopi mulai digunakan oleh komunitas keagamaan sebagai alat bantu untuk menjaga fokus dan stamina. Dari Ethiopia, kopi menyebar ke Yaman melalui pedagang Arab. Di Yaman, kopi mulai dikembangkan secara lebih sistematis. Orang-orang Yaman tidak hanya mengunyah biji kopi, tetapi juga mulai merebusnya untuk membuat minuman yang disebut kahwa, yang artinya, yang mencegah tidur. Di Yaman, kopi mulai digunakan oleh kelompok sufi untuk membantu mereka tetap terjaga saat menjalankan ibadah malam. Minuman ini kemudian menjadi bagian dari ritual keagamaan dan menyebar luas di dunia Islam. Pada abad ke-15, kopi telah mencapai Mekah dan Madinah, dua kota suci dalam Islam. Para peziarah yang datang ke kota-kota ini membawa kembali kebiasaan minum kopi ke tanah air mereka, mempercepat penyebaran kopi ke berbagai wilayah Islam. Seiring dengan meningkatnya popularitas kopi, kedai-kedai kopi pertama mulai bermunculan di Timur Tengah, terutama di Kairo, Istanbul, dan Damaskus. Kedai-kedai ini menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan, penyair, dan pedagang untuk berdiskusi serta berbagi ide. Kopi sempat menghadapi kontroversi di beberapa wilayah. Di beberapa tempat, pemimpin agama dan pemerintah menganggap kopi sebagai minuman yang dapat memicu pemberontakan intelektual dan sosial. Namun, larangan ini tidak bertahan lama karena popularitas kopi yang terus meningkat. Kesultanan Utsmaniyah memainkan peran besar dalam menyebarkan kopi ke Eropa. Pada abad ke-16, kopi telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Utsmaniyah, dan Istanbul menjadi pusat perdagangan kopi terbesar. Pada abad ke-17, kopi mulai dikenal di Eropa melalui para pedagang Venesia yang membawa biji kopi dari dunia Islam. Pada awalnya, kopi dicurigai sebagai minuman iblis, tetapi setelah Paus Clemens ke-8 mencobanya dan menyukainya, kopi menjadi populer di kalangan masyarakat Eropa. Kafe pertama di Eropa dibuka di Venesia pada tahun 1645. Tak lama kemudian, London, Paris, dan Wina juga memiliki kedai kopi mereka sendiri, yang menjadi tempat diskusi politik dan intelektual. Di Inggris, kopi menjadi minuman favorit para pekerja selama revolusi industri. Kedai kopi menjadi pusat pertukaran informasi dan ide-ide baru yang membantu mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Kopi pertama kali tiba di Amerika pada abad ke-17 melalui para pedagang Belanda dan Inggris. Namun, popularitas kopi benar-benar meningkat setelah peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773, ketika orang Amerika mulai menggantikan teh dengan kopi sebagai bentuk perlawanan terhadap Inggris. Belanda adalah negara pertama yang membudidayakan kopi secara komersial di luar dunia Arab. Mereka menanam kopi di koloni mereka, termasuk di Jawa, Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Pada abad ke-18, kopi diperkenalkan ke Brasil oleh para penjajah Portugis. Sejak saat itu, Brasil menjadi produsen kopi terbesar di dunia, menghasilkan sebagian besar kopi yang dikonsumsi hingga saat ini. Seiring dengan berkembangnya budaya minum kopi, teknik penyeduhan juga berkembang. Dari metode seduhan sederhana hingga mesin espresso yang ditemukan di Italia, kopi terus mengalami inovasi. Kini, kopi tidak hanya menjadi minuman, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Dari kopi tradisional seperti Turkish coffee hingga kopi modern seperti cappuccino dan latte, setiap negara memiliki cara unik dalam menikmati kopi. Kopi adalah salah satu komoditas perdagangan terbesar di dunia. Jutaan orang di seluruh dunia bekerja dalam industri kopi, dari petani hingga barista di kedai kopi. Saat ini, tren kopi terus berkembang dengan munculnya gerakan kopi specialty dan third wave coffee, yang menekankan kualitas, keaslian, dan proses pembuatan kopi yang lebih berkelanjutan. Kopi telah menjadi bagian dari banyak revolusi dan gerakan sosial, dari kedai kopi era pencerahan hingga startup modern yang berkembang di kafe-kafe,
kopi terus menjadi pemicu diskusi dan inovasi. Dengan semakin berkembangnya kesadaran akan keberlanjutan, industri kopi terus beradaptasi dengan praktik yang lebih ramah lingkungan. Dari pertanian organik hingga metode penyeduhan yang lebih hemat energi, kopi terus bertransformasi agar tetap relevan di masa depan. Demikianlah perjalanan panjang kopi dari penemuan awalnya hingga menjadi minuman yang kita nikmati saat ini.